Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah studi materi PAI di SMK SMA yang kami berjudul Menghormati Orang Tua dan Guru. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Badi Fatma Zahron dengan NIM 20120043, dan kedua rekan saya, Ziana Walidatul Solihah dengan NIM 2012004336, dan Ziani Fauzia dengan NIM 2012000437. Langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai hormat kepada orang tua dan guru akan saya sampaikan. Yang pertama, hormat terhadap orang tua. Menghormati orang tua adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Beberapa orang juga mengartikan hal yang sama, hormat terhadap orang tua itu dengan birrul walidain. Nah, birrul walidain sendiri adalah suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardhu ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua, menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik, tidak menyia-nyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Adapun Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, taat kepada perintah orang tua, kecuali dalam maksiat, menjaga amanah, dan membantu atau menolong orang tua. Yang kedua, hormat terhadap guru. Ini meliputi yang pertama, rendah hati terhadap gurunya, yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru, yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharap balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah, dan yang ketiga, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan ta'zim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Pembahasan yang kedua mengenai hadis dan juga contoh perilaku yang mencerminkan hormat terhadap guru dan juga orang tua akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Ziana. Kepadanya dipersilakan. Pembahasannya selanjutnya mengenai hadis menghormati orang tua dan guru. Pertama, pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai orang tua, menjelaskan bahwasanya seorang anak harus bisa merawat maupun menjaga kedua orang tuanya selama masih ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi seorang anak yang menyisihkan waktu dalam merawat orang tua. Merupakan perjuangan yang sangat besar ketika seorang anak mampu melaksanakan perintah untuk berbakti kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya yang dapat menimbulkan kedurhakaan kepadanya. Ketika anak sudah menjauhi larangan-larangannya, maka ia telah berjuang melawan hawa nafsunya dan mewujudkan sikap yang baik serta wujud baktinya kepada orang tua. Kemudian hadis yang kedua tentang menghormati guru yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadis tersebut memiliki makna bahwa orang yang berilmu adalah guru, dan seorang guru wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta beradab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan oleh peserta didik terhadap gurunya. Selanjutnya, contoh perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Contoh perilaku hormat kepada orang tua. Contohnya sebagai berikut. Pertama, mendengarkan perkataan mereka. Kedua, mematuhi perintahnya selama perintah itu bukan dalam mendurhakai Allah. Ketiga, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan dan santun terhadap mereka. Keempat, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. 5. Berusaha keras untuk mencari keridhaan kedua orang tua dengan perbuatan dan perkataan. Keenam, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua.
ketujuh, janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan yang sinis. Kedelapan, janganlah bermuka cemberut kepada keduanya. Dan yang terakhir, janganlah bepergian kecuali dengan seizin keduanya. Selanjutnya mengenai contoh perilaku hormat kepada guru. Pertama, memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya di rumah. Karena seorang guru adalah orang tua di sekolah, maka dari itu sudah sepatutnya sebagai peserta didik memuliakan gurunya sebagaimana memuliakan kedua orang tuanya. Kedua, senantiasa berbicara dengan nada yang lemah lembut ketika berbicara dengan guru. Selain itu, sang murid harus berkata dengan sopan terhadap gurunya, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, bahkan dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati gurunya. Ketiga, mengamalkan ilmu dan membagikan kepada orang lain. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, maka hendaknya kita bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan ilmu yang telah kita dapat. Keempat, mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya dengan rasa taat. Bahasan yang terakhir mengenai hikmah hormat kepada orang tua dan juga guru. Yang pertama, hikmah menghormati orang tua. Sebenarnya hikmah daripada menghormati orang tua dan juga guru itu ada banyak, tapi beberapa di antaranya yaitu yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun juga ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah. Yang keenam, berbakti dan menghormati orang tua dapat meluput dosa-dosa besar. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah atau berjuang di jalannya Allah. Selanjutnya yaitu hikmah hormat kepada guru. Dengan menghormati guru, kita juga akan mendapatkan berbagai keuntungan atau hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh guru yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang kelima, akan membawa keberkahan dan memudahkan urusan serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.